Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya sampaikan makalah yang berjudul Analisa Faktor Project Based Learning melalui Grand Teori SOR pada Manajemen Pemasaran. Dari judul ini ada beberapa faktor penting menurut saya dan hasil temuan penelitian. Yang pertama, berdasarkan slide ini, secara ringkas saja karena waktunya hanya 10 menit, yaitu kurikulum. Kurikulum sudah menggunakan kurikulum Kampus Merdeka. Ini acuannya adalah perubahan zaman global P21, yang mana di situ tetap memiliki keterampilan, pengetahuan, kemampuan, bidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran dan inovasi, serta keterampilan hidup dan karir. Framework-nya jelas di sini. Yang pertama adalah mencari tahu, yang kedua merumuskan permasalahan ketika berpikir, analis, yang keempat kerjasama. Hal tersebut sesuai dengan strategi pembelajaran, yang mana ada juga mencari, merumuskan, berpikir kritis, berkomunikasi. PJBL yang saya coba untuk sebagai analisa berdasarkan proyek ini, tentu peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis informasi guna memperoleh berbagai hasil kompetensi. Nah, evaluasinya terkait dengan pengetahuan, keterampilan, sikap. Tujuannya jelas sama dengan framework tadi, adalah adanya kritis, kreatif, kolaboratif, penempatif. Menurut konsep yang saya peroleh, ada 5 ya. Receiving, responding, evaluating, organizing, karakteristik. Yang saya pakai adalah konsep dari stimulus organisme respon teori. Ini menjadi dasar untuk mana nanti adanya stimulus gagasan, organisme itu komunikasi, mengolah stimulus, mensikapi, dan tindakan. Respon efek perubahan kebiasaan. Sehingga hasilnya langkah-langkah berikut yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah mengkonstruksi faktor loading. Yang pertama adalah faktor sikap sosial, yang kedua motivasi, yang ketiga faktor keaktifan, yang keempat adalah perubahan dari capaian prestasi. Metodologinya ini seperti yang saya tampilkan adalah menggunakan research and development, menggunakan 4D, define, design, develop, disseminate. Pendekatannya menggunakan analisa faktor, yang saya jadikan populasi adalah mahasiswa yang menempuh mata kuliah pemasaran. Teknik samplingnya berbasis 57 terpilih. Analisanya seperti yang saya sebutkan tadi, model pembelajaran atau strateginya adalah untuk menemukan indikator kelayakan sikap sosial, motivasi, keaktifan, prestasi. Simulasinya 2 hal ya, hasil dari analisa faktor, yaitu analisa komponen utama, analisa faktor umum ya. Hasil penelitiannya menunjukkan yaitu pertama, hasil ekstraksi atau rotasi faktor menggunakan metode konfirmasi, yaitu ada 3 faktor yang terbentuk. Yang pertama yaitu psikomotorik ya, dalam hal kemampuan berbicara, membuat makalah. Yang kedua, muatannya sebesar 0,69, yaitu sering mengemukakan pendapat. Ya.
Yang ketiga adalah dimensi mengikuti pembelajaran secara tuntas. Faktor ketiga, itu terlambat dalam melaksanakan tugas. Ini sudah saya berikan suatu gambaran yang jelas di tabel berikutnya. Yang kedua, secara keseluruhan bahwa pemeriksaan terhadap nilai MSA, measure of sampling adequacy, menunjukkan bahwa cukup memenuhi syarat atau kelayakan. Yang ketiga adalah uji reliabilitas instrumen, sikap sosial, motivasi, keaktifan mahasiswa, jurusan akuntansi, menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen tergolong tinggi. Temuan yang saya peroleh adalah yang pertama dimensi. Nah, ada 3 dimensi. Dimensi 1 atau faktor 1, dimensi 2 adalah faktor 2, dimensi 3 adalah faktor 3. Di mana di situ dimensi 1 sikap sosial yang keanggotanya kemampuan bicara, sering bertanya, merasa diperlukan atau enjoy. Yang keempat, berusaha melebihi yang lain, bekerja sama, tantangan sebagai dorongan belajar, selalu memberikan informasi. Yang dimensi kedua atau faktor kedua motivasi, itu sering punya ide, rancangan, mengemukakan pendapat, diskusi, pembelajarannya tuntas, kelompok mengerjakan tuntas, kehadiran tepat waktu, kemandirian menonjol. Yang dimensi 3 atau faktor yang terakhir adalah keaktifan. Secara keseluruhan, nilai yang diperoleh antara sebelum dan sesudah adanya project based learning adalah ada pembeda di situ. Yang sangat baik menjadi bertambah 3%, 3,5%. Menjadi baik bertambah dengan 2,80%. Yang cukup berkurang menjadi lebih baik 1,80%. Yang kurang menjadi lebih baik 4,50%. Nilai secara real setelah dan sebelumnya adalah dapat ditabulasi maksimumnya yaitu 90%, 90, minimumnya menjadi 78. Itu setelah adanya project based learning. Standar deviasi menunjukkan standar yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelum adanya project based learning. Tindak lanjut penelitian, adanya penelitian based learning yaitu sangat cocok diterapkan di okupasi. Yaitu instrumen diantaranya aspek materi, misalnya kelayakan isi, penyajian, serta pembahasan, tahap kegiatan, tahap analisa, strategi presentasi, hasil kajian, hubungan masing-masing kelompok, tampilan konten, ya, pembelajaran aspek sosial, motivasi termasuk dalam perhatian, relevansi, percaya diri, kepuasan, aspek peningkatan hasil, atau dalam kriteria penilaian ujian harian, tugas kasus, UTS, UAS menjadi suatu pertimbangan untuk sebagai komponen yang harus dijadikan satu dengan project based learning. Kesimpulannya secara menyeluruh adalah konsep ini adalah konsep yang sangat bagus untuk dikembangkan, dipadukan, diimplementasikan dengan analisa faktor untuk selanjutnya. Tapi dalam hal ini saya menggunakan analisa faktor atau analisa jalur. Membuktikan bahwa stimulus dapat menjelaskan bagaimana bahwa suatu rangsangan stimulus ditangkap oleh panca indera beserta didik organisme dan kemudian dipersepsikan menghasilkan respon positif pada sikap yang telah saya jabarkan setelah konstruk yang saya dihasilkan di muka, motivasi keaktifan yang diperoleh masing-masing dimensi yang ada di layar sebelumnya. Dalam prestasi belajar dapat dijadikan rujukan untuk memprediksi hasil yang diharapkan atas pendeteksian pencilan data sehingga konstruk laten terbentuk lebih bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan. Suryati tahun 2020.
kedua. Alhamdulillah konsep ini menjadi concern saya untuk lebih lanjut dan saya akan analisa dari beberapa mata kuliah yang saya tempuh, salah satunya adalah project learning. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dijadikan sebagai referensi dan tindak lanjut untuk lebih mana banyak konsep yang bisa dijadikan rujukan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.